Saudara, sejumlah laboratorium yang menggelar tes COVID-19 kewalahan memenuhi permintaan tes corona. Menteri Kesehatan bahkan mengakui laboratorium kesulitan dan ada kesalahan saat memasukkan data karena beban tes COVID-19 yang melonjak dari hari biasanya. Budi jawab aja, Pak Budi punya mainan tuh. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengakui tingginya jumlah tes COVID-19 per hari akibat penyebaran Omikron mengakibatkan data yang tidak sinkron di aplikasi Peduli Lindungi. Banyak hasil tes COVID-19 yang juga belum muncul di Peduli Lindungi karena jumlah tes yang biasanya antara 250.000 hingga 300.000 per hari kini melonjak menjadi 500.000 setiap harinya. Akibatnya pihak laboratorium kesulitan untuk memasukkan data ke aplikasi Peduli Lindungi. Kemarin kita tes biasanya itu 250.000 sampai 300.000 per hari tesnya masuk Peduli Lindungi. Kemarin naik jadi 500.000. Jadi banyak lab yang masih kesulitan untuk memasukkan datanya ke Peduli Lindungi, melakukan kesalahan pada saat memasukkan data karena bebannya yang demikian tinggi. Kami menyadari itu, sekarang kami sudah melakukan koneksi online antara lab-lab besar, salah satunya seperti yang kita sering lihat di media, agar mereka tidak usah melakukan data entry duplikasi. Apa yang sudah mereka lakukan di sana langsung masuk ke Peduli Lindungi sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan data entry dan juga mengurangi beban. Tidak ada tes PCR yang 100% sempurna. Karena baik dari sensitivitas maupun spesifisitasnya itu kisarannya antara 95 sampai 99%. Jadi kalau kita tesnya kemarin sempat 500.000 tes sehari, ya ada 1% itu 5.000 yang bisa tes. Ya. Tidak ada tes PCR dimanapun di dunia ini yang 100% sempurna. Sebelumnya peningkatan permintaan tes usap, PCR maupun antigen mengakibatkan antrean panjang di sejumlah lokasi tes, seperti yang terjadi di kawasan Kembangan Raya, Jakarta Barat. Kebanyakan yang antre adalah warga yang kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Kalau sekarang ini udah mulai meningkat, tesnya banyak yang tes sekarang, udah lebih banyak lagi dari kemarin ini. Kemungkinan sih akan naik terus ini yang tes. Sebelum Omikron ini kan udah 100 ya, terus lama-lama nyampe 150, 200, sekarang pun nyampe 400. Antrean kendaraan untuk tes COVID-19 secara drive-thru juga terlihat di Jalan Raya Siliwangi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jumlah warga yang diperiksa meningkat hingga 6 kali lipat dari hari biasanya. Pemerintah sih seharusnya udah memantau ya, terkait kasus naik, harus menentukan kebijakan PPKM level berapa, jangan sampai ini kasus naik tapi status levelnya tuh masih ditunda. Jadi kan perusahaan mau nentuin, oh ini perusahaan kita harus WFH berapa persen, harus bagaimana kan nggak tahu, soalnya PPKM levelnya masih level rendah. Pengetatan perlu tapi tetap dibarengin dengan PPKM levelnya ya? Iya, seperti itu. Sebelumnya, Menteri Kesehatan menyebut ada 3 provinsi yang tingkat penularan COVID-19-nya sudah melampaui jumlah kasus gelombang varian Delta tahun lalu, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Bali. Namun Menkes tetap meminta masyarakat tenang karena jumlah keterisian rumah sakit dan angka meninggal dunia lebih rendah dan tetap terkendali. Tim Liputan, Kompas TV.